Melanjutkan cerita sebelumnya, Xiaoyan perlahan keluar dari rumah lelang dan berdiri di pintu masuk. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang agak gelap sebelum menghela nafas panjang. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju aula rumah lelang. Saya pertama-tama harus mendapatkan uang dan hal-hal yang telah saya tawar. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan. Ketika dia memasuki aula, Xiaoyan mengeluarkan kartu VIP kelas 2 dan menyerahkannya kepada seorang pelayan wanita. Setelah dia dengan jelas menyatakan tujuannya, dia dengan hormat diundang oleh yang terakhir. "Tuan, mohon tunggu sebentar. Pameran lelang akan segera berakhir." Ketika saatnya tiba, yang bertanggung jawab akan membantu tuan ini mengumpulkan barang-barang yang telah Anda beli. Pelayan wanita meletakkan secangkir teh hangat di atas meja di samping Xiaoyan sebelum menarik diri sambil tersenyum dari kamar. Xiaoyan mengangguk sedikit dan memegang cangkir teh di tangannya. Dia menyerap sebagian kehangatan, tapi tidak meminumnya. Tidak ada salahnya menjadi sedikit lebih berhati-hati di wilayah sudut hitam ini. Hal ini terutama terjadi di tempat lelang ini, di mana terlihat adil, tetapi sebenarnya adalah tempat gelap dalam kekacauan total. Xiaoyan menutup matanya. Jarinya perlahan mengetuk meja. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum suara langkah kaki yang mendekat tiba-tiba dikirim ke dalam ruangan. Jari Xiaoyan secara bertahap berhenti dan dia membuka matanya untuk melihat tirai yang telah ditarik ke samping. Ada seorang pria tua kecil, kurus, tampak keriput, yang memimpin dua pelayan wanita, saat mereka berjalan dengan penuh senyum. "Tuan harus menjadi orang yang melelang 3 pil roh hijau, kan? Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan di sini dan Anda bisa memanggil saya Supervisor Hu." Ketika lelaki tua itu melihat Xiaoyan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, dia berjalan ke depan dan berbicara dengan senyuman masih di wajahnya. Xiaoyan mengangguk pelan dan menjawab dengan lembut, "Supervisor Hu, apakah pameran lelang sudah selesai?" "Ini telah berhasil diselesaikan." Supervisor Hu mengangguk sambil menyeringai saat tatapannya menyapu tubuh Xiaoyan tanpa meninggalkan jejak. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang salah yang dapat membantunya mengenali identitas yang terakhir. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan seorang pelayan wanita dari belakang dengan cepat mengangkat piring perak di tangannya. Di piring perak ada kartu ungu emas dengan 5 garis warna berbeda yang digambar di atasnya. Kartu emas ungu berjajar 5 adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Douling yang memiliki kualifikasi untuk mengelola dan menjalankan benua Doki ini. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Menurut akal sehat, alkemis tingkat 3 juga memiliki kualifikasi ini. "Tuan Yaoyan, harga 3 pil roh hijau Anda dilelang adalah 2.700.000. Setelah dipotong 10% sebagai biaya administrasi untuk pameran lelang, Anda akan mendapatkan 2.430.000. Mata pengawas Hu menyipit sampai hanya satu garis saat dia tersenyum dan melanjutkan, "Kamu telah menghabiskan 1.200.000 untuk Flame Core Ganoderma, dan 400.000 di api persegi terang, kuali. Anda akhirnya memiliki 830.000, yang semuanya ada dalam kartu ungu dan emas ini. Hal-hal yang telah Anda beli ada di cincin penyimpanan ini." Pengawas melambaikan tangannya dan pelayan wanita itu menyerahkan piring perak kepada Xiaoyan. Ada sebuah kartu berlapis 5, ungu emas dan sebuah cincin penyimpanan biasa tergeletak di piring perak. Sungguh biaya administrasi yang tidak bermoral. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa setelah bekerja selama lebih dari setengah hari, dia sebenarnya hanya memiliki kurang dari 1 juta koin emas. Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk menerima kartu dan cincin penyimpanan itu. Dia dengan hati-hati memeriksa Flame Core Ganoderma dan kuali Bright Square Fire, sebelum akhirnya mengeluarkan keduanya dan menempatkannya ke dalam ring penyimpanannya sendiri. Itu benar, pengawas Hu. Faksi mana yang berhasil menawar pil naga misterius Yin Yang pada akhirnya?
Xiaoyan tiba-tiba bertanya dengan sembarangan karena penasaran setelah mengatur semuanya dengan benar. Benda itu akhirnya dilelang ke Sky Serpent Mansion. Supervisor Hu tidak ragu saat mendengar pertanyaan Xiaoyan dan langsung menjawab. Bagaimanapun, banyak orang yang secara pribadi menyaksikan pelelangan. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, sepertinya berita itu akan menyebar ke separuh wilayah sudut hitam di sore hari. The Sky Serpent Mansion, ya. Alis di bawah jubah hitam bergerak-gerak saat Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Karena saya telah mendapatkan hal-hal yang telah saya bayar, saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Selamat tinggal. Begitu dia mendapatkan jawabannya, Xiaoyan berhenti ragu-ragu saat dia menangkupkan tangannya ke arah pengawas Hu dan pergi. Petik 1. Tuan Yan Xiao, mohon tunggu sebentar. Pemimpin kami tertarik pada Mr. Jika Tuan tidak keberatan, bisakah Anda bertemu dan mengobrol dengan pemimpin kami? Supervisor Hu tiba-tiba bertanya sambil tersenyum saat melihat Xiaoyan akan pergi. Xiaoyan sedikit mengernyit di bawah jubah hitam dan berkata dengan lemah, lupakan saja. Saya di sini hanya untuk menyingkirkan beberapa hal yang tidak dibutuhkan. Apa yang menyebabkan pemimpin Anda tertarik? Maaf. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan dan tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jika saya masih perlu menjual sesuatu di masa depan, saya pasti akan datang mencari Supervisor Hu. Selamat tinggal. Dengan itu, Xiaoyan tidak menunggu Supervisor Hu mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal. Sebaliknya, dia dengan cepat keluar dari aula. Supervisor Hu menyipitkan matanya sedikit saat dia berdiri di aula saat Xiaoyan menghilang dari pandangannya. Dia tidak bisa menahan untuk menyatukan alisnya. Bagaimana itu? Apakah Anda menemukan identitasnya? Suara samar tiba-tiba terdengar di aula. Supervisor Hu berbalik dan melihat bahwa itu adalah seorang pria paruh baya dengan tubuh kokoh, yang duduk di kursi tempat Xiaoyan duduk sebelumnya. Mengikuti kemunculan pria ini, suasana aula tiba-tiba menjadi sedikit lebih tegang, menyebabkan pinggang pengawas Hu membungkuk cukup banyak. Pemimpin. Supervisor Hu buru-buru berkata dengan hormat setelah melihat pria paruh baya yang rambutnya sedikit putih. Untuk saat ini, saya masih tidak bisa melihat melalui dia. Orang ini bersembunyi sangat dalam. Berbicara secara logis, dengan bisa mengeluarkan 3 pil roh hijau, sekaligus, ada kemungkinan bagus bahwa dia adalah seorang alkemis. Selain itu, kemungkinan tingkatannya cukup tinggi. Bagaimanapun, pil obat dari kelas pil roh hijau adalah sesuatu yang bahkan seorang alkemis tingkat 4 biasa akan kesulitan untuk memperbaiki. Aku telah memikirkan semua alkemis tingkat tinggi yang aku kenal, tapi aku tidak bisa mencocokkan sosoknya dengan alkemis tingkat tinggi yang aku kenal. Pria paruh baya sedikit mengernyit saat dia mengeluarkan, lembut. Suaranya yang samar mengandung niat membunuh yang gelap, dingin, yang sulit untuk disembunyikan, kirim seseorang untuk mengikutinya dalam bayang-bayang. Pastikan latar belakangnya. Seorang alkemis tingkat tinggi yang dapat memperbaiki pil roh hijau, bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah ditemui. Cobalah yang terbaik untuk membiarkan dia bekerja untuk 8 gerbang kami. Jika itu benar-benar tidak mungkin, singkirkan dia dalam situasi yang sempurna. Karena dia tidak dapat digunakan oleh saya secara alami tidak dapat membiarkan orang lain mendapatkan manfaatnya. Jika tidak, cepat atau lambat dia akan menjadi masalah. Iya, Supervisor Hu buru-buru menjawab. Pergilah dan selesaikan. Temukan beberapa orang yang lebih ahli dalam menyembunyikan ki mereka. Saya masih perlu secara pribadi membantu Sky Serpent Mansion melakukan pekerjaan administratif untuk pertukaran pil naga misterius Yin Yang. Benda itu terlalu mahal. Jika bukan karena status penjual yang begitu kuat, apakah masuk akal jika sesuatu yang datang ke sini untuk dilelang untuk diambil dari kita? Pria paruh baya itu berdiri dan menamparkan bibirnya sebelum berjalan menuju bagian belakang aula. Dia tertawa dingin dengan beberapa keengganan. Supervisor Hu berulang kali mengangguk.
Dia menunggu sampai orang paruh baya menghilang sebelum dengan lembut melepaskan nafasnya yang tertahan dan diam-diam meninggalkan aula. Xiao Yan keluar dari rumah lelang dan pergi ke tempat 1000 obat terlebih dahulu. Begitu dia membeli bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual, 800 lebih dari 1000 dalam kartu ungu emasnya berkurang sampai lebih dari 200.000 tersisa. Xiao Yan bermain dengan kartu ungu emas di tangannya dan tidak bisa menahan tawa getir. Sungguh tidak terduga bahwa setelah menghabiskan lebih dari setengah hari, situasi keuangannya telah kembali ke titik awalnya. Sungguh tidak terduga bahwa saya masih orang miskin. Saat dia memikirkan bagaimana orang-orang itu menghabiskan sejumlah besar uang di rumah lelang, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata di celah antara dirinya dan mereka. Hati-hati, ada orang yang mengikutimu. Saya pikir seharusnya orang-orang dari 8 gerbang itu. Suara samar Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan saat yang terakhir melewati jalan. Langkah kaki Xiao Yan berhenti sejenak. Dia kemudian berjalan maju dengan kecepatan tetap sekali lagi. Dalam hatinya, dia tersenyum dingin dan berkata, layak menjadi wilayah sudut hitam. Dengan kejujuran murah dari rekan-rekan ini, sebenarnya ada orang yang yakin untuk menyerahkan barang-barang mereka kepada mereka untuk dilelang. Jika ini terjadi di Kekaisaran Jiama, cepat atau lambat akan ditutup. Tidak ada pilihan. Di wilayah sudut hitam ini, tidak banyak orang yang memiliki kekuatan untuk menyelenggarakan pameran lelang semacam ini. Bagaimanapun, tempat ini benar-benar terlalu kacau. Yao Lao berkata sambil tersenyum, tapi kita tidak perlu memikirkan mereka untuk sementara. Saat ini kami tidak perlu terlibat terlalu banyak konflik dengan mereka. Iya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Mari kita singkirkan orang-orang di belakang kita dulu. Setelah itu, kita harus pergi dan menanyakan tentang tempat di mana pemimpin sekte junior dari sekte darah tinggal. Kita bisa melupakan hal-hal lain, tapi kita harus mendapatkan potongan peta itu. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiao Yan mengangguk sekali lagi. Potongan peta itu memberikan lokasi Purifying Lotus Demon Flame. Itu wajar jika Xiao Yan berusaha keras untuk itu. Sudut mata Xiao Yan jalan di belakangnya di mana aliran manusia sangat bergolak. Tubuhnya tiba-tiba melintas dan terjepit ke jalan seperti hantu. Tidak lama setelah Xiao Yan melintas ke jalan kecil, beberapa sosok manusia juga buru-buru keluar dari pintu masuk jalan kecil itu. Tatapan mereka menyapu jalan, tetapi tidak menemukan sosok manusia. Dengan lambaian tangan, sosok manusia buru-buru berpencar, mencari kemana-mana untuk target yang telah menghilang. Ini berani mengikuti orang. Xiao Yan dengan mudah menepis orang-orang yang mengikuti di belakangnya dan tertawa dengan jijik di dalam hatinya. Dia mengganti pakaiannya dan berjalan-jalan di jalan, menghabiskan beberapa koin emas untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Karena identitas Fan Ling, dia tidak menyembunyikan gerakannya dan secara terbuka tinggal di hotel paling mewah di dalam kota tanda hitam. Oleh karena itu, tidak sulit untuk mendapatkan informasi mengenai tempat tinggalnya. Untuk mengamati semua tindakan Fan Ling setiap saat, Xiao Yan menyerahkan penginapan yang pernah dia tinggali sebelumnya, dan menemukan tempat tinggal tersembunyi yang berada tepat di luar tempat tinggal Fan Ling. Setelah pameran lelang hari itu berakhir, Fan Ling dan yang lainnya tidak segera meninggalkan kota tanda hitam. Sebaliknya, mereka beristirahat selama 1 malam dan keluar dari hotel pada sore hari keesokan harinya sebelum keluar dari Black Mark City. Saat Fan Ling dan kelompoknya meninggalkan kota tanda hitam, bayangan diam-diam mengikuti di belakang. Dia seperti gangren di tulang yang tidak bisa dihilangkan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Hei, maaf, tapi tidak ada yang bisa merebut barang-barangku. Saya tidak peduli jika Anda adalah pemimpin sekte junior. Bayangan hitam memotong melewati hutan saat tawa dinginnya yang samar perlahan bertahan. Bayangan hitam tiba-tiba muncul di semak-semak lebat di dalam hutan lebat.
Tatapannya melewati celah di antara cabang-cabang dan melihat sebuah titik di bawah pohon besar, yang jaraknya hanya 100 meter. Lebih dari 10 sosok manusia sedang beristirahat di dekat tempat itu. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mengamati cuaca dari dalam hutan lebat. Dia ragu-ragu sejenak, nafasnya sangat tenang sehingga tidak ada sedikit pun fluktuasi. Meskipun targetnya ada di depannya, dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Selain itu, Fan Ling adalah seorang Douling, sedangkan dua orang tua di sisinya juga memiliki kekuatan yang setara dengan kelas Douling. Menambahkan beberapa penjaga lain yang kekuatannya cukup kuat, bahkan Xiaoyan, dengan bantuan Yao Lao, akan mengalami kesulitan untuk menghadapi mereka semua dalam waktu singkat. Karena itu, dia harus mencari peluang terbaik untuk menyerang. Jika tidak, kemungkinan akan sedikit merepotkan begitu dia mengekspos dirinya sendiri. Kekuatan Sekte Darah bisa, bagaimanapun, dianggap cukup kuat bahkan di wilayah sudut hitam. Tatapan Xiaoyan terfokus pada kelompok Fan Ling. Pihak lain beristirahat selama hampir 10 menit sebelum akhirnya mereka berdiri sekali lagi. Sama seperti Xiaoyan berpikir bahwa mereka akan bergegas maju melanjutkan rute lebih awal, bagaimanapun, sekelompok orang tiba-tiba membuat belokan besar, dan langsung bergegas menuju sisi barat kota tanda hitam. Xiaoyan terkejut saat melihat kelompok Fan Ling tiba-tiba berubah arah. Ekspresinya segera berubah sedikit. Apakah dia ditemukan? Pikiran ini melintas di dalam hatinya sesaat sebelum secara otomatis dibuang. Orang terkuat dari kelompok Fan Ling adalah seorang Douling, jadi mustahil bagi mereka untuk menemukan Qi-nya. Selain itu, bahkan jika mereka menemukannya, sesuatu seperti mengubah jalan mereka tidak akan terjadi. Bagaimanapun, seseorang yang kekuatannya di permukaan hanyalah kelas Dadoushi tidak cukup untuk menyebabkan mereka menjadi ketakutan ini. Apa yang orang-orang ini rencanakan? Jejak keraguan melintas di hati Xiaoyan. Jari-jarinya dengan lembut menekan dahan pohon dan tubuhnya seperti kelelawar di malam hari, dengan lembut meluncur ke depan dan mendarat di pohon besar. Setelah itu, dia sekali lagi mengikuti kelompok di depan. Kedua kelompok orang itu, dengan satu di depan dan satu di belakang, hanya berjarak 100 meter saat mereka bergegas menuju sisi barat kota tanda hitam. Setelah kesibukan ini berlanjut selama 20 menit, suara dalam Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan, anak kecil, berhati-hatilah. Ada cukup banyak kehadiran kuat yang tersembunyi di teluk di depan. Di antara mereka, ada satu yang bahkan jauh lebih kuat dari Qi Dou Huang di rumah lelang sebelumnya. Apalagi Qi itu gelap dan sedingin es. Ini sangat mirip dengan Qi Fan Ling. Tubuh, yang sedang maju ke depan, tiba-tiba berhenti mendengar kata-kata Yao Lao yang tiba-tiba ini. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat dia dengan paksa membalikkan tubuhnya dan menyembunyikan dirinya di balik pohon. Dalam hatinya, dia berkata dengan kaget, apakah kita telah jatuh ke dalam perangkap seseorang? Sepertinya tidak begitu. Yao Lao merenung dengan keras, dari kelihatannya bagaimana mereka menyembunyikan kehadiran mereka, nampaknya mereka sedang menunggu. Apakah mereka perlu berusaha keras untuk berurusan denganmu, siapa Dadoushi yang lemah? Penyergapan. Wajah Xiaoyan berubah muram sebelum dia menghela nafas lega. Alisnya penuh keraguan saat dia berkata, tapi bagi Dou Huang yang kuat untuk memimpin sekelompok besar orang untuk bersembunyi dan bersiap untuk penyergapan di sini, apa yang mereka coba lakukan? Mata Xiaoyan berkedip sedikit. Tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah kota tanda hitam. Setelah tertegun sejenak, dia sepertinya tiba-tiba menebak sesuatu dan tidak bisa tidak berkata dengan kaget di dalam hatinya, orang-orang ini tidak benar-benar berpikir untuk merebut item yang dilelang, kan? Yah, itu sangat mungkin. Teknik di kelas Do atau pil naga misterius Yin Yang, salah satu dari hal-hal ini akan memiliki kualifikasi untuk menyebabkan sekte darah menghabiskan banyak upaya untuk mencuri. Sesuatu seperti memblokir jalan dan merampok cukup sering terjadi di wilayah sudut hitam. Yao Lao juga kaget saat mendengar ini. Namun, dia tidak menolak tebakan Xiaoyan.
Lalu apa yang kita lakukan? Fan Ling telah memasuki area penyergapan dan melihat betapa tenangnya para penyergap, jelas orang-orang dari Sekte Darah. Karena guru telah merasakan seseorang yang lebih kuat daripada pemimpin, 8 gerbang, diteluk, bukankah tidak mungkin untuk mendapatkan pecahan peta itu? Xiaoyan mengerutkan alisnya saat dia berkata tanpa daya. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Kami akan diam-diam mengawasi dan bereaksi sesuai itu. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum dia menahan napas hingga batasnya. Dia diam-diam melintas ke area yang lebih tinggi di dalam hutan sehingga dia bisa memiliki pemandangan yang bagus. Tubuh Xiaoyan ditekan rata di semak-semak yang berkerumun ini. Medan yang menopangnya secara kebetulan memungkinkan dia untuk melihat semua cekungan hutan di bawah. Tatapannya terselubung saat menyapu hutan, yang begitu sunyi sehingga tidak ada gumaman sedikit pun. Jika bukan karena Yao Lao menyuarakan peringatan, kemungkinan Xiaoyan akan mengikuti Fan Ling dan menyerbu ke dalam hutan kecil dan tidak akan menemukan penyergapan tersembunyi ini. Sisi timur dari gugusan hutan kecil ini adalah jalan setapak kecil, yang berkelok-kelok sampai ke ujung. Jika pandangan seseorang bergerak di sepanjang sisi barat dan menyapu itu, samar-samar seseorang akan dapat melihat garis samar, kota tanda hitam. Dari perspektif medannya, hutan kecil ini tampak seperti jalan yang harus dilalui di sisi barat, kota tanda hitam. Tidak heran orang-orang dari Blood Sect memilih untuk melakukan penyergapan di sini. Tubuh Xiaoyan seperti mayat, yang berbaring dengan tenang di dalam jaring tebal. Nafasnya ditekan dari keadaan normalnya ke titik di mana dia menghirup sekali setiap 2 hingga 3 menit. Bagaimanapun, ada orang yang kuat dari kelas Dong Huang di hutan kecil di bawah. Jika bukan karena Yao Lao diam-diam membantunya, kemampuan Xiaoyan tidak akan cukup untuk bersembunyi di bawah hidung pihak lain ini dengan lancar. Setelah kelompok Fan Ling memasuki hutan kecil, wilayah yang agak terpencil ini menjadi sangat sunyi. Bahkan burung-burung terbang itu juga gemerisik dan menggigil saat mereka mengecilkan tubuh mereka di sarang mereka karena mereka merasakan niat membunuh yang merayap keluar. Mereka bahkan tidak berani membuat suara sedikit pun. Suasana sepi yang aneh menyelimuti wilayah ini dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Xiaoyan menyipitkan matanya. Seluruh tubuhnya pada dasarnya rawan di tanah. Pada saat tertentu, jarinya yang masih menyentuh tanah sedikit bergetar. Matanya tiba-tiba terbuka saat dia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke jalan kecil yang menuju ke Black Mark City. Ada suara samar, lemah, suara kuda meringkik datang dari arah itu. Apakah mereka akan segera tiba? Xiaoyan bergumam pelan di dalam hatinya. Matanya juga secara bertahap menjadi lebih tajam. Di jalan setapak di kejauhan, sekelompok sosok manusia yang menunggang kuda cepat bergegas ke arah lain dari jalan setapak seolah-olah mereka mengejar bintang dan bulan. Debu kuning melonjak ke langit di sepanjang jalan. Berderak, mengikuti suara kuku kuda yang semakin keras, beberapa suara lembut tali busur yang ditarik bergema di dalam hutan kecil. Di ujung pandangan seseorang, sosok manusia yang menunggang kuda saat mereka maju secara bertahap muncul. Setelah melihat bahwa yang memimpin adalah seorang wanita yang mengenakan gaun berwarna hijau, hati Xiaoyan, yang bersembunyi di semak-semak, tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Dia diam-diam berbicara di dalam hatinya, orang-orang dari Sekte Darah memang berencana untuk mengejar pil naga misterius Yin Yang. Namun, tidakkah mereka takut bahwa Sky Serpent Mansion akan membalas dendam? Karena yang terakhir memiliki kemampuan untuk memperebutkan harta karun ini, sepertinya kekuatan Istana Ular Langit tidak dianggap lemah di benua ini, bukan? Ah, masih lumayan. Yao Lao berkata dengan lemah, kupikir kehadiran Dong Huang di hutan di bawah ini adalah pemimpin sekte dari Blood Sect. Karena bahkan dia telah mengambil tindakan, mereka secara alami tidak berencana untuk membiarkan orang-orang dari Sky Serpent Mansion pergi. Selama tidak ada yang kembali hidup-hidup, Sky Serpent Mansion hanya bisa melompat dalam amarah. Lagi pula,
Sesuatu seperti membunuh orang di tengah perjalanan mereka terjadi hampir setiap hari di wilayah Black Corner. Tidak membiarkan siapapun pergi. Mereka sangat kejam. Xiaoyan membuka mulutnya saat mendengar ini. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Jika kabar tentang hal semacam ini menyebar, kedua faksi harus bertarung sampai mati. Selain itu, ini melibatkan harta karun seperti pil naga misterius Yin Yang. Wajar jika tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Bagaimanapun, Sky Serpent Mansion pasti tidak akan membiarkannya sia-sia setelah menghabiskan begitu banyak. Lebih dari 10 sosok manusia langsung menyapu jalan kecil itu. Sesaat kemudian, hutan kecil yang tenang muncul di depan mata mereka. Yang memimpin rumah ular langit secara alami adalah Penatua King yang cantik, yang dilihat Xiaoyan di tempat pelelangan. Setelah bergegas dengan cepat ke titik ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap hutan di kejauhan. Alisnya sedikit terkatup rapat, karena dia bisa menjadi penatua dari Sky Serpent Mansion. Kekuatan dan pengalamannya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Dia juga tahu alasan di balik kehati-hatian sebelum memasuki setiap hutan. Selain itu, dia sekarang membawa harta karun unik yang berharga seperti pil naga misterius Yin Yang bersamanya. Dia pasti harus lebih berhati-hati selain berhati-hati. Elder King mengangkat tangannya dan menunjukkan sinyal. Kecepatan terburu-buru mereka secara bertahap melambat. Dia melambaikan tangannya yang halus, dan ruang di depannya sedikit berfluktuasi. Segera, ular energi kecil berwarna zamrud muncul di sampingnya, dan mendarat di semak-semak. Itu menyerbu ke dalam hutan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ular energi kecil itu dengan diam-diam merayap ke dalam hutan. Mata ular zamrudnya hendak melihat sekeliling, ketika angin kencang tiba-tiba terdengar. Sebuah panah tajam dengan segera dan dengan keras dimasukkan ke dalam kepala ular itu. Yang pertama berjuang untuk beberapa saat sebelum berubah menjadi energi dan secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Saat ular energi kecil terbunuh, ekspresi Penatua King, yang sudah mencapai tempat tidak jauh dari hutan, berubah tiba-tiba. Dia menjerit keras, "Hati-hati. Ini penyergapan. Haha, kamu memang layak menjadi penatua dari Sky Serpent Mansion. Taktikmu menggabungkan Doki menjadi seekor ular benar-benar hebat." Teriakan Penatua King baru saja terdengar ketika tawa keras seperti burung hantu dipancarkan dari hutan pada saat bersamaan. Ki yang kuat tiba-tiba naik ke langit. Bayangan merah darah melesat keluar dari hutan dan terus mendarat di atas pohon besar. Sepasang matanya, yang berisi kilatan merah dan dingin gelap pekat yang sulit disembunyikan, menyapu kelompok Elder King di luar hutan. Fan Lao melihat pria tinggi dan besar yang mengenakan jubah merah besar dengan warna yang mirip dengan darah segar, ekspresi Penatua King berubah sangat. Dia segera berteriak dengan eksterior yang tegas, tetapi interior yang goyah. "Apa yang Anda maksud dengan ini? Jangan bilang kalau kamu ingin menyatakan perang terhadap Sky Serpent Mansion, kami." "Haha, saya tidak berpikir untuk menyatakan perang. Namun, saya tertarik dengan pil naga misterius Yin Yang di tangan Elder King." Pria berjubah merah itu tersenyum. Namun, senyuman ini memiliki kepekatan yang keluar darinya yang tidak mungkin untuk ditutupi. Menarik kembali. Semua orang meninggalkan tempat ini sendirian. Selama salah satu dari kita berhasil melarikan diri, segera laporkan masalah ini ke kepala rumah. Mendengar pihak lain menyebutkan pil naga misterius Yin Yang, hati Penatua King tiba-tiba jatuh. Dia tahu bahwa tidak ada ruang untuk diskusi tentang masalah ini. Segera, dia tidak ragu-ragu saat dia menjerit keras. Kakinya segera menginjak punggung kuda karena tubuhnya yang pertama berubah menjadi bayangan, yang melintas ke arah pedalaman semak di sisi jalan utama. Saat orang-orang dari Sky Serpent Mansion tersebar dan mundur, gelombang besar angin kencang tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. Panah yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung cahaya dingin dan kekuatan ganas ditembakkan dari segala arah. Di bawah hujan panah ini tanpa celah di antara mereka,
bahkan Penatua King tidak bisa membantu tetapi memperlambat kecepatannya. Tubuhnya berkedip saat dia menghindari panah. Orang-orang dari Sky Serpent Mansion yang telah tersebar dan menembak ke segala arah, sebenarnya sekali lagi dipaksa untuk menyusut bersama. Pada saat ini, hampir 100 prajurit Sekte Darah, mengenakan jubah merah dan membawa pisau darah di tangan mereka, keluar dari hutan hitam yang gelap di 4 sisi jalan. Wajah para prajurit Sekte Darah ini seperti kayu, seperti boneka. Namun, mata mereka dipenuhi dengan kegelapan dan kekejaman yang sama seperti Fan Ling. Penatua King, serahkan pil naga misterius Yin Yang, dan aku akan mengizinkanmu hidup. Jika tidak, mati. Tubuh pria berjubah hitam di atas pohon berkelebat seperti hantu dan langsung muncul di langit pengepungan. Teriakan gelapnya yang kental, bergema di udara di atas jalan setapak. Nah guys, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mimin akan melanjutkan episode selanjutnya, namun sebelum itu alangkah baiknya bantu Mimin subscribe, aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin.